Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Geografi Modul 4 Unit 2 dengan tema Merusak dan Membangun Alam. Alam adalah sumber kehidupan dan keseimbangan. Manusia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ini, tetapi aktivitas kita seringkali merusak alam. Presentasi kali ini kita akan membahas kerusakan alam, dampak, dan upaya restorasi. Mari bersama-sama meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada kerusakan alam, penyebab dan dampaknya. Yang pertama ada deforestasi. Kehilangan hutan global merupakan masalah serius. Indonesia kehilangan rata-rata 1,5 juta hektar hutan per tahun antara tahun 2000 sampai 2012 menurut KLHK. Deforestasi mengancam keanekaragaman hayati dan berkontribusi pada perubahan iklim. Yang kedua ada polusi. Polusi udara, air, dan tanah mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Data menunjukkan Jakarta seringkali masuk dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Polusi berdampak buruk pada pernapasan, jantung, dan lingkungan. Selanjutnya ada pun dampak kerusakan alam pada kehidupan manusia. Kerusakan alam berdampak negatif pada kesehatan manusia, meningkatkan kasus penyakit pernapasan, penyakit yang ditularkan melalui air, dan kekurangan gizi. Statistik menunjukkan peningkatan kasus penyakit terkait lingkungan. Selanjutnya, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Penurunan produktivitas pertanian dan perikanan juga berdampak pada ekonomi. Kerugian ekonomi akibat banjir di Jakarta tahun 2020 mencapai 5,2 triliun. Selanjutnya ada konflik sumber daya, migrasi, dan hilangnya budaya tradisional merupakan konsekuensi sosial dari kerusakan alam. Studi kasus menunjukkan konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan. Selanjutnya ada upaya konservasi dan restorasi alam tingkat global dan nasional. Yang pertama yaitu ada perjanjian internasional. Ada perjanjian protokol Kyoto, yaitu perjanjian Paris dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang memfokuskan pada tujuan yang relevan dengan lingkungan. Perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi keanekaragaman hayati. Yang kedua ada kebijakan pemerintah Indonesia, yaitu UU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta program rehabilitasi hutan dan lahan. Contohnya program penanaman 1 miliar pohon merupakan upaya pemerintah dalam melindungi lingkungan. Namun, evaluasi efektivitas kebijakan tersebut masih diperlukan. Adapun peran LSM seperti WALHI dan Greenpeace Indonesia aktif dalam konservasi alam di Indonesia. Mereka berperan dalam advokasi dan implementasi program konservasi. Kontribusi mereka sangat penting dalam melindungi lingkungan. Selanjutnya, ada pun membangun alam kembali dengan praktek berkelanjutan. Yang pertama yaitu ada pertanian berkelanjutan, pertanian organik, agroforestry, dan penggunaan pupuk alami membantu melindungi tanah dan air. Contoh sukses penerapan pertanian berkelanjutan di Indonesia menunjukkan manfaatnya. Yang kedua ada energi terbarukan, yaitu pemanfaatan energi surya, angin, air, dan panas bumi merupakan solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan dan perkembangannya sangat penting. Selanjutnya ada pengelolaan sampah. Pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang atau 3R sangat penting untuk mengurangi limbah. Inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah menunjukkan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Adapun peran masyarakat dalam restorasi alam, yang pertama yaitu ada pendidikan lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu lingkungan melalui program pendidikan di sekolah dan masyarakat. Yang kedua yaitu ada aksi nyata, yaitu dengan menanam pohon, membersihkan lingkungan, dan mengurangi penggunaan sampah plastik, dan menginspirasi orang lain untuk berpartisipasi dalam menjaga alam. Yang ketiga ada konsumsi berkelanjutan, yaitu dengan memilih produk yang ramah lingkungan, mengurangi konsumsi berlebihan, dan mendukung bisnis yang berkelanjutan. Adapun studi kasus kisah sukses restorasi alam. Yang pertama ada restorasi mangrove.
Restorasi mangrove di pesisir pantai merupakan contoh proyek restorasi ekosistem yang berhasil di Indonesia. Proyek ini telah membantu melindungi pantai dari abrasi dan menyediakan habitat bagi biota laut. Yang kedua yaitu ada rehabilitasi lahan gambut. Rehabilitasi lahan gambut merupakan upaya penting untuk memulihkan ekosistem gambut yang rusak. Proyek ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi keanekaragaman hayati. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini yaitu masa depan alam ada di tangan kita. Kita semua memiliki peran dalam melindungi dan membangun alam. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran, mendorong tindakan, dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi pinjaman dari anak cucu kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.